Para jamaah sekalian, sebelum kita baca ke kitabnya, saya bacakan dulu beberapa keutamaan menuntut ilmu. Ya, saya menulis kitab yang berjudul Kun aliman wa muta'alliman fi kulli umrik. Inilah Anda senantiasa orang yang alim, yang bisa mengajar, dan seorang yang pelajar yang terus menuntut ilmu, ya, sepanjang umurmu. Karena orang yang Allah angkat derajatnya adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, man yuridillahu bihil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang baik, maka dia diberikan pemahaman, ya, kepada agama Islam. Tentunya pemahaman ini datang dengan ta'lim, duduk di majlis ilmu. Ya. Majlis ilmu ini menghantar kita dari biasanya kita beramalnya ria, insya Allah jadi ikhlas. Tadinya kita cintanya kepada dunia lebih besar, akan dihantar kepada raghabatun fil akhirah, cinta kepada akhirat. Yang tadinya lalai dengan keberkahan majlis ilmu, ya, dihantar jadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu ini insya Allah tidak ada dengki, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, ya, menghantar para salik, para murid untuk siap sayran ilallah azza wa jalla, untuk pelan-pelan kita meniti jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan, ya, untuk menuntut ilmu. Nah, ini kita sekarang sedang menuntut ilmu, ya. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, agar Allah permudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nuntut ilmu ini fardun, ya, wajib atas orang muslim dan muslimah. Minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari mulai kita di buayan ibu kita sampai, ya, ke liang lahat, baru berhenti namanya nuntut ilmu. Begitu. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu lagi nuntut ilmu, tiba-tiba datang sebuah kematian kepada kita, ya. Kata Rasul, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam. Barang siapa lagi nuntut ilmu, ya, datang kematian kepadanya, ya. Dia nuntut ilmu untuk menghidupkan agama Allah, agama Islam. Maka fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah. Nanti derajat kita ini, ya, itu sama Nabi satu derajat di surga. Ya, berkahnya nuntut ilmu. Ya. Oke, kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal
sihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma nansharaha wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'ani al-karimi wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim ataituhu aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah salli ala habibika wa khalilika wa safiyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qdi hajati. Ya, silakan berdoa. Allah berikan pemahaman, keberkahan, rumah tangganya tambah harmonis, tambah dekat kepada Allah, banyak rezekinya, banyak keberkahannya, dijauhkan daripada maksiat dan dosa, dijauhkan daripada segala bencana dan musibah. Wa taqabbal da'awati wa ajjili bil ijabati innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-faslu al-awwal, ya. Kita langsung ke pasal yang pertama. Al-ihtidhar. Al-ihtidhar. Pertama ini al-ihtidhar. Setiap judul outline besar dalam jumlah bahasa Arab, ya, ini dinamakan khobar mubtada mahdhuf. Khobar yang mubtadanya dibuang. Asalnya hada al-ihtidhar, ya, khobar mubtada mahdhuf, mubtadanya hilang, adanya khobar, ya. Al-ihtidhar ini adalah diambang kematian, ya, menjelang kematian, detik-detik kematian. Alhamdulillahi ala huda. Segala puji bagi Allah ala hudahu, atas petunjuknya. Wassalatu wassalamu, cucuran salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, Habibillah, kekasihnya Allah, jadi badal mutabik, wa mustafahu, dan manusia pilihan Allah. Ma yang bagi ayyaf'alahul muslim nahwu akhihil muslimi,
alladhi yu'alidu sakaratil maut wa ba'dal maut hatta yusayyi'ahu ila mathwahul akhir. Ya. Ma yang bagi ayat, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Fa'ala yaf'al. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim nahwa akhihi muslim, terhadap saudaranya yang muslim, ya. Alladhi yu'alidu sakaratil maut, yang sedang dalam menghadapi sakaratil maut. Jadi ada orang-orang yang kita cintai, dia menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan kita. Bagaimana nih? Ibu kita, bapak kita, saudara kita. Wa ba'dal maut, dan setelah kematian. Bagaimana kewajiban kita yang masih hidup melihat ada tetangga kita meninggal dunia? Hatta sampai yusayyi'ahu, ikut mengusungnya, ya, mengusung jenazah ila mathwahu al-akhir, kepada tempatnya yang terakhir. Hadhil umur fiha tafsilatun katsiratun. Ya. Perkara-perkara ini di dalamnya ada tafsilat, ada penjelasan-penjelasan yang sangat banyak, yang sangat detail. Wal amru kulluhu al-ghayatu minhu huwa tahqiqu qaulillahi azza wa jalla. Ya. Wal amru kulluhu, semua perkara ini al-ghayatu, tujuannya minhu, ya. Tujuannya adalah huwa tahqiqu qaulillahi azza wa jalla, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad fil madi masukkan qad, salah satu cirinya. Kemudian dikuatkan dengan lam dalam tauhid. Sungguh karramna, nahnu karramna, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, anak-anak keturunan Adam. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Fa inna Allah azza wa jalla karrama bani Adam qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karrama, memuliakan. Memuliakan siapa? Dia perlu maf'ul, ya. Bani Adam, anak-anak Adam. Ya, kita ini. Qabla al-khalqi, sebelum diciptakan kita Allah sudah muliakan. Wa asna al-khalqi, wa dan asna'a, di tengah-tengah penciptaan. Ya. Wa ba'dal intiqal minad dunya, dan setelah intiqal, berpindah, ya, minad dunya, dari dunia, atau yang meninggal dunia, ya. Li'anna lahum sya'dun kabirun, sesungguhnya bagi para manusia, ya, Bani Adam itu lahum sya'nun kabirun, punya kedudukan yang sangat besar indal khaliqi azza wa jalla, ya, di sisi Allah yang Maha Pencipta. Ini intiqal. Kalau intiqal ke alamnya barzakh. Jadi setiap kita ini dalam kitab Al-Idrar Al-Habib Abdul Haddad, manusia itu mengalami 5 kehidupan. Kehidupan di alam rahim, ya, pada saatnya nanti kita keluar, lahir, ya. Istri kita sekarang, ibu kita yang sedang mengandung, pada saatnya nanti dia akan melahirkan. Dalam perut ibunya ini namanya di alam rahim, kata Imam Al-Habib Abdul Haddad Sahib Ar-Rabi. Yang kemudian kedua di alam dunia. Nah, kita ini sekarang di alam dunia.
hidup di alam dunia juga terbatas. Ya, ada yang Allah kasih waktunya 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, berbeda-beda. Sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya berpindah, intiqal minad dunya. Ya. Nah, kemudian masuklah kita ke alam yang ketiga, alam kubur namanya, atau alam barzakh. Yang kata Nabi, ma ra'aitu manzaran illa fa huwa afza'u minhu. Aku belum pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih menyeramkan daripada alam kubur. Ya, luar biasa. Nah, kita berapa lama itu berada di alam kubur? Nanti ya, orang-orang yang di alam kubur sangat-sangat membutuhkan kita yang masih hidup. Katanya, laulal ahya lahakatil amwat. Kalau seandainya tidak ada yang masih hidup seperti kita ini, sangat menyedihkan, ya, menakutkan kondisi para mayit yang ada dalam kubur. Ya, mereka butuh doa dari kita, dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya. Sudah waktunya nanti wa min waraihim yub'atsu. Pada saatnya nanti akan dibangkitkan. Ya, masuklah ke alam yang keempat, namanya alamul hisab. Ya, alam hisab, alam jaza, alam yaumil qiyamah. Disitulah kita berhadapan dengan Allah, wajahan biwajhin. Ditanya bagaimana amal kita, bagaimana hidup kita semuanya. Ya, sampai divonis fulan ahli surga, fulan ahli neraka. Masuklah ke alam yang lima, namanya alamul khalidin, ay khalidina selama-lamanya di neraka dan di surga. Jazakallahu. Baik. Fal mabda'ul 'am, dasar yang paling umum atau prinsip yang paling umum, ayyaf 'alal mar'u bisfi'il fa'il, ayyaf 'alal mar'u ma fihi takrimun li bani adam. Ya, dasarnya secara umum seorang al-mar'u, seseorang itu yaf'alu, ya, melakukan ma fihi takrimun, apa yang di dalamnya ada kemuliaan di bani Adam, kepada anak-anak Adam, kepada manusia. Ala ayyakuna lahu sanad, ya, tapi dia punya sanad, punya pendukung. Dari mana pendukungnya? Min syar'il Mustafa, dari syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Wala natakallamu an mautil faj'ah. Kita ini kagak sekonyong-konyong, ya, atau berbicara tentang mati secara faj'ah, secara mendadak. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mautu, itu salah baris, ya, dibenerin. Mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Namanya jumlah mufidah, jumlahnya jumlah ismiyah, ya, mubtadanya berbentuk mudhaf. Mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Kematian yang mendadak, faj'at mendadak. Kematian yang secara tiba-tiba. Ya. Lil mu'mini, boleh juga diuslub. Bagi seorang mukmin itu rahat, adalah sebuah kenikmatan. Jadi para jamaah, kalau tiba-tiba kita dapat serangan jantung meninggal, itu nikmat. Ya, kagak ngerasakan bagaimana sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Tapi bagi orang mukmin nih, ya, mautul faj'ati rahatun lil mu'min.
Kematian yang mendadak itu sebuah kenikmatan, ya, rehat bagi orang mukmin. Wa akhdatu asafin lil fajir. Sebaliknya, ya, sebuah musibah, sebuah siksa, ya, yang asafin, yang amat menyedihkan, lil fajir, bagi orang yang durhaka kepada Allah. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu dalam sakaratul mautnya, ya, sakit banget. Fa innallaha yurihul mu'mina, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuriha araha yurihu, sesungguhnya Allah yurihu al mu'mina, sesungguhnya Allah menenangkan, fleksibel, rehat dia, ya, kepada orang mukmin min gusosil mauti. Jadi dia ketika meninggal dunia ini orang mukmin dia tenang, rehat, ya, dari gusos. Ini jamak taksir dari gussatun, gussotan, gussotain, gusos. Ya, jamak taksir ini jamak yang berubah daripada bentuk mufradnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rileks lah, ya, ketenangan kepada orang mukmin dari cekikan kematian. Ya. Wa sakaratihi, dan ketika sakaratul maut. Wa ya'khudhu fawran ila rihabihi jalla wa ala, dan Allah membawanya, membawa orang mukmin ini fauran, segera, ila rihabihi, kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Bapak Ibu, beruntung kita nih lahir dalam keadaan muslim, mukmin, ya. Yang tadinya non muslim sekarang mukmin, beruntung, alhamdulillah. Kata Rasul, kata Allah, janganlah